Halo teman-teman, selamat datang di paparan kita. Kali ini boleh sambil ambil kopi atau teh, duduk yang santai. Karena hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang amat fundamental buat iman Katolik kita. Kita bakal ngulik bareng-bareng soal identitas ilahi dan misi Yesus Kristus. Santai aja, tapi beneran deh, ini pembahasannya bakal mendalam banget. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau ngajak kalian mikir sebentar tentang satu pertanyaan simpel ini. Siapakah dirimu sebenarnya? Coba deh dipikirin. Biasanya kan kalau kita kenalan kita cuma nyebutin nama, nunjukin KTP, atau mungkin ngasih tahu username media sosial kita ya kan? Tapi pastinya identitas asli kita itu jauh lebih dalam dari sekedar tulisan di kertas atau layar HP. Identitas kita itu selalu nyambung erat sama tujuan hidup kita yang sebenarnya. Di kehidupan sehari-hari, hal-hal kayak nama, dari mana kita berasal, apa pekerjaan kita, sampai gimana karakter kita, itu nggak cuma sekedar jadi pembeda kita sama orang lain loh. Identitas ini yang ngebantu kita ngebangun hubungan yang bermakna. Coba bayangin aja, kalau di satu kelas semua murid namanya persis sama, nggak ada nama belakang, nggak ada nomor absen. Wah, gurunya pasti pusing banget kan? Nah, identitas inilah yang nunjukin keunikan dan tanggung jawab kita. Dan tahu nggak, dinamika yang sama persis juga terjadi pada Yesus saat ia hidup di dunia ini. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Di zaman Yesus dulu, nama Yesus itu umum banget. Banyak orang di masyarakat waktu itu yang pakai nama tersebut. Jadi, buat ngebedain dia dengan orang lain, masyarakat di sana pakai identitas-identitas duniawi. Makanya dia sering dipanggil Yesus orang Galilea atau Yesus orang Nazaret. Kadang dia juga dikenali dari pekerjaan atau latar belakang keluarganya, kayak sebutan tukang kayu atau anak Yusuf. Nah, ini adalah cara masyarakat zaman itu mengenali dia secara historis dan manusiawi. Tapi tentu aja, gereja Katolik mengenal dia jauh lebih dalam dari sekedar asal-usul manusianya. Dan ini ngebawa kita ke pondasi iman kita, yaitu syahadat para rasul. Ada satu kalimat yang super kuat yang sering banget kita doain bareng-bareng. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Percaya nggak, kalimat yang singkat ini tuh luar biasa banget, karena merangkum 4 gelar teologis yang krusial. Yesus, Kristus, Putra Allah, dan Tuhan. Yuk kita bedah maknanya satu-satu. Kita masuk ke bagian yang pertama ya, gelar Yesus, yang berarti Allah menyelamatkan. Kalian pasti tahu kan, kadang orang tua ngasih nama ke anaknya itu sebagai bentuk doa atau harapan. Nah, nama Yesus ini punya makna yang ilahi banget. Asal-usul namanya aja datang langsung dari surga. Malaikat Tuhan nyampein nama ini ke Yusuf. Dan ini dicatat secara spesifik di Matius bab 1 dan ayat 21, yang bunyinya, engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi jelas ya, namanya sendiri dari awal udah jadi deklarasi tegas tentang misi penyelamatannya di dunia ini. Nah, yang benar-benar menarik buat dibahas sekarang adalah gelar keduanya, Kristus. Jujur aja deh, pasti banyak dari kita yang kadang mikir kalau Kristus itu kayak nama belakangnya Yesus kan? Padahal sama sekali bukan loh. Kata Kristus ini asalnya dari bahasa Yunani, yang kalau diterjemahin secara harfiah artinya yang diurapi. Fakta ini penting banget, karena ini langsung mengubah fokus kita ke misi ilahinya yang sesungguhnya. Jadi gini ceritanya, di tradisi bangsa Israel kuno, pengurapan itu adalah sebuah upacara suci yang dikhususkan buat 3 peran utama, raja, nabi, dan imam. Hebatnya, Yesus memenuhi ketiga peran ini sekaligus. Tapi ingat ya, dia itu bukan tipe Mesias politis yang gila harta atau kekuasaan duniawi. Enggak sama sekali. Sebagai raja, dia memimpin dengan belas kasih. Sebagai nabi, dia mewartakan kebenaran Allah. Dan sebagai imam, dia rela mengorbankan serta mempersembahkan dirinya sendiri demi keselamatan kita semua. Ini tuh benar-benar ngasih lihat gimana dia hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Sekarang kita lanjut ke gelar yang ketiga, yaitu Putra Allah. Gelar yang satu ini benar-benar menonjol, apalagi kalau kita ingat momen waktu Yesus dibaptis, di mana terdengar suara langsung dari surga. Kita harus paham betul nih nuansa teologisnya. Hubungan Putra Allah di sini sama sekali nggak bersifat biologis, kayak konsep silsilah keluarga manusia pada umumnya ya. Malah ini tuh sebuah pewahyuan yang super indah, yang nunjukin kalau Yesus punya hakikat ilahi yang sama persis dan bersatu secara sempurna dengan Bapa. Dia itu sungguh Allah dan sungguh manusia. Lewat dia, kemanusiaan kita akhirnya bisa mengenal Bapa secara intim dan sangat dekat. Dan gelar yang keempat dari syahadat adalah Tuhan, Sang Penguasa dan Penyelamat. Dalam konteks iman kita, kata Tuhan ini nunjukin kalau dia adalah Sang Penguasa mutlak dan Juru Selamat umat manusia.
Kalau kita mau ngomongin deklarasi yang paling emosional tentang gelar ini, kita bisa lihat dari Rasul Thomas. Coba bayangin, diambil dari Yohanes bab 20 dan ayat 28, Thomas yang tadinya penuh banget sama keraguan, tiba-tiba tersungkur dan berseru, "Ya Tuhanku dan Allahku." Wah, ini adalah momen pengakuan iman yang personal banget dari seorang murid. Pas dia akhirnya sadar penuh kalau sang penyelamat benar-benar udah menaklukkan maut. Dan disinilah kita nemuin sebuah paradoks yang amat sangat mengagumkan, teman-teman. Yesus itu kan memegang kekuasaan absolut atas segalanya ya, atas alam semesta, atas dosa, dan bahkan atas maut sekalipun. Tapi luar biasanya, dia justru milih buat pakai kuasa tak terbatas itu semata-mata buat ngelayanin dan nyelamatin kita, bukan buat nindas atau pamer kekuasaan. Ini adalah standar kepemimpinan ilahi yang benar-benar menjungkir balikan semua standar kepemimpinan yang ada di dunia ini. Nah, poin krusialnya adalah gimana sih teologi yang super mendalam ini bisa benar-benar ngasih dampak ke kehidupan kita sehari-hari? Jujur aja, kita sering banget kan terjebak jadi sekedar Kristen KTP. Yaitu loh di mana identitas kita sebagai pengikut Kristus cuma nempel di cetakan kartu identitas, tapi absen di dalam hati dan perbuatan kita. Padahal iman yang hidup itu harusnya tercermin dalam sikap keseharian kita, yang bisa mancarkan kasih Kristus secara nyata ke lingkungan sekitar kita. Sungguh-sungguh percaya sama Yesus itu artinya kita ditantang untuk meniru identitasnya lewat tindakan yang konkret. Kita dipanggil buat jujur di tempat kerja atau di sekolah, berani ngampunin teman yang nyakitin kita, ngehargain sesama yang berbeda pandangan, peduli sama mereka yang lemah atau tersingkirkan, dan menjadi pembawa damai. Ingat ya teman-teman, kita sama sekali nggak bisa ninggalin iman kita di bangku gereja gitu aja habis misa selesai. Identitas Katolik kita itu harus ikut jalan bareng kita, keluar dari pintu gereja, masuk ke rumah kita, sekolah kita, dan lingkungan kita sehari-hari. Buat ngerangkum semua obrolan seru kita hari ini, yuk kita tancapkan satu ayat kunci dari Kisah Para Rasul bab 2 dan ayat 36 di dalam hati kita. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini bukan sekedar ayat biasa, tapi sebuah deklarasi final yang udah jadi jangkar iman kita mulai dari zaman para rasul sampai detik ini. Nah, belajar banyak tapi tanpa tindakan nyata rasanya kurang mantap ya kan? Makanya saya pengen nantang teman-teman semua nih. Yuk, ambil satu aja aksi nyata di minggu ini. Pilih satu hal konkret sebagai langkah awal kalian. Mungkin hari ini kalian memutuskan buat ngebantu seorang teman tanpa perlu diminta duluan, nahan diri buat nggak ngomong kasar lagi, atau mungkin mulai luangin waktu buat berdoa dan baca kitab suci secara rutin lagi. Percaya deh, dari langkah-langkah kecil inilah kita membuktikan bahwa identitas kita itu benar-benar hidup. Sebagai penutup paparan kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif nih buat kalian jadikan bahan refleksi. Udah sejauh mana sih identitas saya sebagai pengikut Kristus benar-benar kelihatan di kehidupan saya sehari-hari? Coba direnungin ya. Mari kita terus bertumbuh dan memperdalam relasi kita sama Tuhan dari waktu ke waktu. Makasih banyak ya udah gabung di obrolan santai tapi kaya makna ini. Teruslah belajar, teruslah melayani, dan jangan lupa pancarkan kasih Kristus dimanapun kalian berada. Sampai jumpa!